wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila SPDM Home dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya saat ini mengajar mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD. Izinkan saya untuk menarasikan atau mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji beberapa poin. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang ketiga adalah metode pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang keempat adalah strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang kelima, pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang keenam, penyusunan rencana pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang ketujuh, praktek pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang kedelapan, penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD. Pembelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD memiliki bobot SKS 2 SKS. Capaian pembelajaran yang dibahas di sini hanya ada dua. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep kurikulum, pendekatan strategis, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah. Selanjutnya, model, metode, dan media yang saya gunakan. Model yang saya gunakan di sini adalah model DEI, di mana model DEI terdiri dari tiga. Yang pertama adalah deliver, yang kedua adalah interaction, yang ketiga adalah assessment. Oke, yang pertama adalah deliver. Nah, deliver ini adalah cara saya dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Selain memberikan materi pada proses perkuliahan, saya juga memberikan tugas dalam bentuk post-test dan pre-test kepada mahasiswa. Yang kedua adalah interaction. Dalam berinteraksi pada proses perkuliahan, tentunya harus terjadi komunikasi dua arah atau mungkin multi arah dalam proses perkuliahan mahasiswa. Tidak hanya mentah-mentah mendapatkan materi dari saya, dan juga ada beberapa yang harus dikuasai oleh mahasiswa secara individu atau kelompok. Dari proses itu nanti mahasiswa akan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Maka di situ akan terjadi komunikasi dua arah atau multi arah dari mahasiswa maupun dari dosen tersebut. Selanjutnya, metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode ceramah dan metode diskusi dan metode tanya jawab. Yang berikut adalah media pembelajaran. Di sini saya menggunakan PowerPoint dan WhatsApp dalam perkuliahan saya. Yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa bukan hanya penilaian pada saat UTS dan UAS. Selama proses perkuliahan, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, saya nilai. Penilaian yang saya lakukan kepada para mahasiswa bukan hanya penilaian pada ranah kognitif saja, melainkan pada ranah psikomotorik dan ranah efektif. Dan untuk penilaian akhir ada beberapa poin yang saya nilai. Yang pertama adalah dari absensi. Absensi saya kasih nilai 10%. Yang kedua adalah nilai tugas. Nilai tugas saya kasih 10%. Yang berikut adalah nilai dari presentasi. Presentasi saya kasih 10%. Yang berikut adalah nilai UTS. Nilai UTS saya kasih 30%.
Dan yang berikut adalah nilai UAS. Nilai UAS saya kasih 40%. Jadi jumlahnya adalah 100%. Nah, pedoman penilaian tersebut saya informasikan kepada mahasiswa pada awal kontrak perkuliahan dengan saya. Selanjutnya, materi perkuliahan. Nah, di materi perkuliahan ini ada 16 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama adalah kontrak perkuliahan. Terus pertemuan kedua sampai pertemuan keempat itu membahas tentang memahami prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Pertemuan kelima dan pertemuan keenam menguasai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Pertemuan ketujuh memahami metode pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, di pertemuan kedelapan itu kita melakukan UTS. Nah, berikut adalah pertemuan ke-9, memahami strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang ke-10, memahami pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12, mampu menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia SD. Di pertemuan ke-13, mampu mempraktikkan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 materinya memahami penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, pertemuan terakhir adalah pertemuan ke-16. Di situ kita melakukan UAS. Baik, sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa dipimpin oleh saudara Irfan Remang. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Irfan. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada atau di antara kalian masih ada yang mengingat materi apa yang kita bahas minggu lalu? Oke, Irfan. Materi minggu lalu tentang strategi pembelajaran berdasarkan kemampuan proses. Oke, minggu lalu kita membahas tentang strategi pembelajaran berdasarkan kemampuan proses. Nah, sekarang kita akan membahas indikator ketujuh. Jadi indikator ketujuh itu dia membahas tentang memahami metode pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, di indikator ketujuh ada dua materi yang akan kita bahas. Materi pertama kita bahas tentang metode pembelajaran bahasa di kelas rendah. Jadi metode pembelajaran adalah cara yang digunakan seorang pendidik atau dalam hal ini guru dalam berinteraksi dengan anak didiknya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sebagai seorang guru, tentu dia itu harus memilih kira-kira metode apa yang akan dia gunakan. Tapi metode yang dia pilih itu harus sesuai dengan materi yang akan dia ajarkan. Paham? Oke. Kira-kira dari kalian ada yang tahu kira-kira metode apa yang biasa digunakan seorang guru untuk mengajar bahasa Indonesia khususnya di kelas rendah? Yang tahu? Iya, Eva? Metode EJA. Boleh metode EJA. Nanti ada beberapa metode nanti yang akan kita bahas di sini. Di sini ada 4 metode yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada yang namanya metode EJA. Yang kedua ada yang namanya metode bunyi. Yang ketiga adalah metode suku kata dan metode kata. Yang keempat adalah metode global. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari keempat metode tersebut. Selanjutnya kita bahas
tentang metode EJA. Nah, di sini metode EJA ini memulai dengan mengenalkan huruf secara alfabetis. Huruf tersebut dilafalkan sesuai bunyinya menurut abjad. Melalui tahap ini, siswa diajak berkenalan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenal. Artinya, di metode EJA ini, seorang guru harus mengenalkan huruf abjad kepada peserta didik. Pengenalan huruf abjad itu harus sesuai, harus berurutan. Secara alfabetis berarti dia itu secara berurutan. Paham? Misalnya di sini ada dua huruf. Yang pertama di sini ada huruf B, yang kedua itu ada huruf A. Kalau kita gabung menjadi suku kata berarti dia dibacanya ba. Nah, itulah cara merangkai huruf menjadi suku kata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode kedua, yaitu metode bunyi. Di sini metode bunyi merupakan bagian dari metode EJA. Perbedaannya terletak pada cara pembacaan atau pelafalan abjad dan huruf-hurufnya. Sebenarnya metode EJA dan metode bunyi itu sebenarnya sama. Hanya karena mereka itu perbedaannya terletak pada cara bacaannya saja. Oke, yang berikutnya metode ketiga. Metode ketiga yaitu metode suku kata dan metode kata. Metode suku kata dan metode kata pada metode ini diawali pengenalan suku kata. Seperti suku katanya seperti ini contohnya, babi, bu, dan lain sebagainya. Suku kata tersebut lalu dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Misalkan ini adalah contoh dari suku kata, ini bagian dari suku kata. Kalau kita mau menggabungkan menjadi kata yang bermakna, misalkan ibu kasih contoh. Ini ada suku kata ci dan suku kata cu. Kalau kita gabungkan menjadi kata, dia akan menjadi kata cuci. Cuci kalau kita artikan dia itu mempunyai makna. Maknanya apa? Berarti orang itu sedang melakukan kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan mencuci. Yaitu mencuci pakaian, mencuci rambut, mencuci sepatu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode keempat. Metode keempat adalah metode global. Nah, metode global ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Nah, untuk membantu pengenalan kalimat dimaksud biasanya digunakan gambar. Contoh, yang pertama itu memperkenalkan gambar. Nah, untuk meningkatkan kemampuan anak itu dalam mengenal huruf atau dalam membaca, guru itu harus menyiapkan beberapa metode. Seperti tadi ini ada metode gambar, berarti dia itu harus memperkenalkan gambar kepada si anak tersebut. Misalnya kita memperkenalkan gambar mama, kita memperkenalkan gambar papa. Ini loh anak-anak, mama, papa. Misalnya seperti itu. Itu adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mempermudah anak itu dalam belajar membaca. Oke, yang berikutnya, yang ini adalah materi kedua dari indikator tadi. Ini materinya itu pembelajaran membaca tanpa buku. Kalau kita bahas tentang pembelajaran membaca tanpa buku, otomatis kita itu mengajar anak SD, khususnya SD kelas rendah. Kelas rendah yang tidak membutuhkan buku, yaitu anak SD kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya, di sini ada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu terbagi ke dalam 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pembelajaran tanpa buku. Yang kedua adalah pembelajaran dengan menggunakan buku. Kalau pembelajaran tanpa buku seperti yang tadi ibu bilang, pembelajaran dengan tanpa buku itu berarti pembelajaran yang diterapkan di anak SD kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2. Kalau
sudah menggunakan buku paket, berarti guru tersebut mengajar di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan kelas 6. Kenapa mereka diajarkan buku paket? Karena mereka itu sudah masuk ke tahap atas, sudah belajar ini. Oke, selanjutnya adalah pilihan variasi-variasi kegiatan belajar mengajar tanpa buku. Jadi kalau seorang guru itu mengajar tidak menggunakan buku, berarti guru itu harus menyediakan gambar. Yang di sini ada beberapa cara yang harus dilakukan guru. Yang pertama adalah menunjukkan gambar. Nah, kalau anak SD itu biasanya dia itu tidak tahu tentang, misalnya dia hanya tahu bicara tentang hewan, misalnya sapi, kambing, dan lain sebagainya. Tapi dia itu tidak tahu hewan itu yang mana, kambing itu yang mana. Makanya sebagai seorang guru itu harus menunjukkan gambar kayak seperti ini. Misalnya kalau dia mau membicarakan tentang kambing dan lain sebagainya, oh ya, kambing itu modelnya seperti ini, kucing itu modelnya seperti ini. Nah, itu adalah cara pertama yang harus dilakukan oleh guru. Yang berikutnya adalah menceritakan gambar. Jadi gambar yang kita tunjuk tadi, kita itu harus menceritakan, oh kambing itu dia bulunya seperti ini, dia itu bulunya seperti ini, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah siswa bercerita dengan bahasanya sendiri. Nah, kita sebagai seorang guru untuk melatih siswa itu memiliki kemampuan membaca atau berbicara, kita itu harus melatih mereka itu menceritakan sesuai dengan pengalaman mereka sendiri, sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Yang berikutnya adalah memperkenalkan bentuk-bentuk huruf atau tulisan melalui bantuan media gambar. Jadi ketika kita itu mau mengajarkan anak itu tentang huruf, misalnya huruf A sampai Z. Nah, untuk membuat si anak ini tidak bosan terhadap metode yang kita gunakan, berarti kita itu harus menggunakan bantuan media gambar. Misalnya A, berarti ada gambar A. Misalnya gambar B, berarti ada gambar B yang warna-warni. Nah, selanjutnya adalah membaca tulisan bergambar. Nah, kayak ini. Ini adalah tulisan yang ada gambarnya. Sapi, berarti kata sapi berarti dia ada huruf S, A, P, dan I. Kalau digabung kita baca berarti sapi. Nah, dengan cara seperti itu. Yang berikutnya adalah memperkenalkan huruf, suku kata atau kalimat dengan bantuan kartu. Berarti guru itu sebelum dia mengajar harus menyediakan kartu gambar kayak tadi. Ini huruf, kartu suku, dan kartu kalimat. Berarti di sini itu ada 3 kartu yang dia sediakan. Ada kartu huruf, ada kartu kosakata, dan ada kartu yang langsung ada kalimatnya. Tapi bisa juga memperkenalkan huruf itu suruh mereka rangkai menjadi kosakata, terus suruh mereka itu merangkai kosakata itu menjadi kata, dan kata itu dirangkai menjadi suatu kalimat. Paham? Oke. Selanjutnya, metode pembelajaran di atas dapat diterapkan pada siswa kelas rendah, khususnya kelas 1 dan kelas 2 di sekolah dasar. Nah, guru dianjurkan memilih salah satu metode yang cocok dan sesuai untuk siswa. Guru sebaiknya mempertimbangkan pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan sebagai berikut. Jadi, kalau kita jadi guru, kita itu harus mempertimbangkan apakah metode yang kita gunakan itu cocok tidak dengan keadaan siswa. Dan juga kita itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kita itu harus mempertimbangkan apakah metode yang kita gunakan itu dapat menyenangkan siswa atau tidak. Yang kedua, apakah metode yang kita gunakan itu dapat menyulitkan siswa untuk menyerapnya atau tidak. Yang ketiga, metode yang kita gunakan itu bila dilaksanakan lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga,
tidak memerlukan fasilitas dan sarana yang lebih rumit. Jadi kalau kita mau mengajar anak SD khususnya kelas 1 dan kelas rendah, berarti kita itu harus betul-betul memilih metode yang sesuai dengan keadaan siswa dan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Oke. Mungkin dari Ibu untuk materinya sampai di sini. Ada dari adik-adik yang belum paham atau adik-adik yang mau bertanya berkaitan dengan materi tadi yang Ibu jelaskan dari awal, mulai dari metode pembelajaran di kelas rendah dan pembelajaran tanpa buku. Dari sini ada adik-adik yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya di materi indikator yang pertama tentang metode pembelajaran. Dari keempat metode yang Ibu jelaskan, apakah ada metode lain yang harus kita berikan kepada anak SD, khususnya kelas 1 dan 2? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya untuk penggunaan metode itu banyak. Tapi tergantung dari bagaimana caranya guru itu melihat atau memilih kira-kira metodenya cocok tidak dengan kondisi siswa. Kira-kira metode itu cocok tidak dengan materi yang mau diajarkan. Tapi kalau untuk pengajaran anak SD khususnya kelas 1 dan kelas 2 itu kalau kita mau mengajarkan dia itu membaca, memang kita itu cocoknya itu dengan menggunakan metode eja, dengan menggunakan metode bunyi, dengan menggunakan metode suku kata, dan metode global. Ya, paham? Ya. Jadi adik-adik semua masih ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Oke, Mita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Ibu menjelaskan di materi yang kedua, pembelajaran membaca tanpa buku. Pertanyaan saya, apakah dengan menggunakan media gambar, anak SD khususnya, anak SD kelas 1 dan 2, itu dapat meningkatkan kemampuan membacanya? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali, Mita. Dengan penggunaan media gambar yang diberikan oleh seorang guru itu akan mempermudah si anak ini dalam menyerap pemberian materi yang diberikan oleh guru. Kenapa? Karena dengan menggunakan media gambar si anak ini akan senang dan akan merasa bahwa mereka itu belajar sambil bermain, tidak monoton. Artinya kita itu tidak langsung mengajarkan anak ini huruf A dan ini huruf B, tidak. Tapi dengan pemberian media gambar, otomatis si anak ini lebih cepat menangkap atau lebih cepat menyerap apa yang diberikan oleh guru tersebut. Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, untuk sesi pertanyaannya kita stop sampai di sini, hanya 2 orang yang akan bertanya. Oke, selanjutnya Ibu minta 1 orang untuk memberikan kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sampaikan. Ibu minta 1 orang untuk memberikan kesimpulan. Oke, Pak Roma, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyimpulkan materi yang Ibu berikan tadi. Materi yang pertama, saya menyimpulkan bahwa dari materi pertama itu ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama metode eja, yang kedua metode bunyi, yang ketiga metode kata dan suku kata, dan yang keempat metode global. Metode tersebut dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf, kata dan kosakata, dan juga bisa merangkai kalimat. Baik, kesimpulan dari materi kedua adalah pembelajaran tanpa buku. Dalam menggunakan metode gambar sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan mempermudah anak untuk mengenal belajar membaca. Oke, baik. Terima kasih Pak Roma atas kesimpulan yang diberikan dari materi yang tadi Ibu ajarkan. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi, atau Ibu nanti akan membagi kelompok. Di sini ada berapa orang? 15, Bu. Ada 16. Jadi 16 orang ini Ibu akan bagi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu 5 orang. Jadi 5 orang ini Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu akan dikerjakan atau didiskusikan bersama-sama dengan teman kalian. Nah, tugas tersebut
akan dibahas nanti atau dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup perkuliahan kita dengan berdoa bersama. Berdoa dipimpin oleh Yohanes. Saudara Yohanes dipersilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, kita berdoa. Ini sama saya, buat ini yang dalam saya, kesehatan hati dan batin kita masing-masing untuk berdoa mulai. Baik, terima kasih Yohanes. Oke, minggu depan kita akan masuk ke indikator ke-8. Hari ini kita masuk ke indikator ke-7, minggu depan berarti kita akan bahas tentang indikator ke-8. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.